Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Jawa Tengah yang kami hormati, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk yang kesekian kalinya dalam rangka kegiatan pelatihan penulisan artikel media massa populer kerjasama antara Klik Bervisi Kabupaten Demak dengan Joglo Jateng dan UMK FKIP UMK Kudus, yang sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu sekalian, untuk hari pertama ini yang mengisi kegiatan adalah saya. Untuk hari kedua besok adalah Mas Kiki Firmansyah, beliau adalah Pemret untuk Koran Joglo Jateng yang alhamdulillah sudah mulai menyebar di hampir seluruh Jawa Tengah dan katanya yang lagi ke Yogyakarta gitu. Dan di Demak itu sendiri sudah beberapa bulan ini sudah aktif untuk kegiatan yang serupa seperti ini. Yang saya tahu Mbak Monica itu Koran Joglo Jateng sudah dipasang juga di alun-alun Demak. Ini saya baru tahu beberapa hari yang lalu itu. Iya Pak. Alhamdulillah ini kemarin. Ya berarti sudah mulai karena memang syarat untuk penerbitan atau syarat penilaian artikel populer di media massa itu memang harus koran berwebsite atau ber-ISN. Kemudian juga kita juga selama ini juga sudah berusaha untuk melayani Bapak Ibu terutama terkait dengan publikasi ilmiah. Bapak Ibu sekalian, jadi moga-moga dengan bergabung dengan publikasi dengan Joglo Jateng ini kita diberikan kemudahan dan banyak membantu teman-teman sekalian. Tidak hanya guru-guru SD, SMP, SMA, SMK, juga untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini publikasi 5 yang paling menjadi primadona Bapak Ibu guru itu adalah menulis artikel populer yang barangkali mungkin menurut pandangan Bapak Ibu secara pragmatis itu jauh lebih cepat, mudah, dan bisa diterbitkan dan bisa dinilai. Itu mungkin salah satu alasannya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan mungkin yang belum kenal saya adalah saya adalah Setion Nugroho, guru biologi dari SMA Negeri 1 Demak. Bapak Ibu sekalian, saya pengelola Klik Bervisi kerjasama dengan Joglo Jateng itu yang kalau dengan kegiatan media massa itu sudah yang ke-9, makanya saya namakan Klik Bervisi 9 Joglo Jateng. Jadi ini yang ke-9 kalinya untuk kegiatan dalam 1 tahun. Berarti hampir tiap bulan kami selalu hadir Bapak Ibu sekalian. Baik untuk Bapak Ibu yang mau persiapan KP Oktober ini yang kemarin barangkali, atau nanti persiapan untuk KP bulan April tahun 2022, atau juga Bapak Ibu yang mempunyai tugas-tugas tertentu di di portofolio untuk PPG, Bapak Ibu juga pasti biasanya juga butuh untuk publikasi ilmiah. Jadi ini selama ini kita sudah berusaha keras untuk membantu memediasikan dalam artikel-artikel panjang yang bisa jadi nanti bisa lebih cepat diterbitkan, bisa dinilai semuanya gitu Bapak Ibu. Dan itulah tujuan utama kami kemarin bergabung dengan Joglo Jateng untuk bisa menjadi mentor di Joglo Jateng terkait dengan penulisan artikel. Dan kami memang berkomitmen Bapak Ibu bahwa pelayanan secara optimal, kemudian juga komunikasi yang optimal dengan Bapak Ibu terkait dengan masalah penulisan artikel biasanya kami terjaga. Bahkan kalau di Joglo Jateng itu 1 kali terbit langsung 1 harinya langsung bisa diterima. Itulah yang menjadi paradigma dari kami untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu misalnya yang dari Pemalang, dari Cilacap, dari Pekalongan, Banjarnegara, kemudian dari sebagian dari Semarang misalnya, kemudian dari Wonosobo misalnya, itu hal-hal seperti itu nanti bisa akan dikomunikasikan supaya kita bisa menjadikan pelayanan ini bisa mudah, kemudian lebih cepat, akurat, dan bisa diterimakan oleh Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengupgrade tentang publikasi ilmiah yang barangkali kadangkala kita perlu untuk pemahaman tentang terkait dengan publikasi ilmiah yang nanti bisa kita
lakukan terkait dengan untuk kegiatan-kegiatan penulisan, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa tulis di publikasi ilmiah. Salah satunya adalah melalui publikasi artikel media massa, Bapak Ibu sekalian itu. Baik, izin saya akan screen materi saya. Kelihatan nggih, Mbak? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai aja, nanti kita sambil diskusi nggih, monggo memperkuat, termasuk nanti saya akan memberikan sebagian trik untuk pengenalan dan barangkali yang belum pernah menulis di koran, barangkali apa-apa saja yang menjadi selingkung dari koran tersebut juga menyesuaikan terkait dengan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat nggih, ini kita belajar tentang publikasi ilmiah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB berdasarkan Permenpan RP nomor 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Perlu kita update Bapak Ibu, apakah yang benar sampaikan, maksud yang disebutkan oleh para tim penilai nasional di beberapa ahli yang terkait dengan publikasi ilmiah, apa saja yang baru kita perlu sampaikan supaya Bapak Ibu terus-menerus selalu upgrade apa saja yang perlu dilengkapi. Tidak hanya sekedar menulis, tetapi bagaimana mengaktualisasi tulisan-tulisan tersebut menjadi sebuah tulisan yang bermakna sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya gini Bapak Ibu sekalian, membangun tujuan dari publikasi ilmiah itu atau PIKI itu adalah membangun pemahaman, penyamaan persepsi. Apa saja misalnya? Penulisan artikel ilmiah dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. PKB Bapak Ibu. Itu juga harus ada ikatannya. Yang kedua, menulis artikel itu, ya, penulisan itu kan bagian dari pengembangan profesi kita. Jadi apa yang bisa kita tulis sebenarnya pada dasar bisa jadi adalah berupa gagasan-gagasan inovatif yang ada di dalam pembelajaran di kelas kita, atau juga barangkali hal-hal yang sudah kita laksanakan terus kita aktualisasikan melalui penulisan artikel. Ini juga bisa kita tulis. Makanya menulis sebenarnya mudah Bapak Ibu, karena apa yang sudah kita lakukan atau yang kita idekan atau ide-ide baru itu bisa kita tuangkan. Maka sebaiknya nanti luangkan beberapa menit untuk menulis apa yang menjadi pokok-pokok outline pikiran-pikiran kita supaya bisa kita tuangkan secara langsung. Ini tentunya untuk menghindari adanya yang seperti biasa itu plagiat, kemudian menjiplak dari semua karya-karya orang lain. Jadi sebenarnya itu mudah sekali itu prakteknya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita harapkan ini nanti bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan nanti melalui publikasi ilmiah itu menjadi hal yang perlu kita upgrade dan kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Kalaupun masalah berkaitan dengan kenaikan pangkat, barangkali Bapak Ibu selama ini mempunyai tujuan pragmatis, ya, tujuan praktis, tujuan singkat untuk naik pangkat. Sah-sah saja, tetapi bagaimana supaya tulisan-tulisan publikasi yang kita tulis itu sebenarnya adalah bagian dari pengejawantahan dari apa yang sudah kita laksanakan di dalam pembelajaran atau di dunia pendidikan yang kita lakukan selama ini. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ingat Bapak Ibu, jadi untuk aturan baru tentang jabatan fungsional guru itu kan sebenarnya adalah Permenpan nomor 16 tahun 2009 yang sampai saat ini masih dipakai Bapak Ibu, belum ada perubahan. Makanya selama belum ada perubahan dengan aturan-aturan seperti itu, maka kita menyesuaikan saja. Berbeda dengan aturan lama ya dulu Kemenpan nomor 84 tahun 93 yang mungkin dulu ada sebuah pernyataan bahwa naik pangkat otomatis dulu ya 4 tahun sekali otomatis naik pangkat. Sekarang dengan ada perubahan Permenpan nomor 16 termasuk sudah cukup lama ini peraturan ini tentang ini tetap menjadi sebuah tantangan, sebuah regulasi yang harus kita taati terkait dengan peraturan pengembangan keprofesian kita sebagai seorang guru Bapak Ibu sekalian. Nah, dulu namanya pengembangan profesi, sekarang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu. Namanya sekarang PKB. Mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah ada tim ya, tim pengembang PKB pasti ada gitu. Kalau biasanya kalau sekolah itu visioner biasanya itu dibentuk tim seperti itu untuk memberikan kesempatan, layanan, kompetensi
untuk mengembangkan dari Bapak Ibu. Kan pengembangan keprofesian belajar itu kan tidak semuanya mandiri Bapak Ibu. Barangkali sekolah juga mempunyai kewajiban untuk juga memfasilitasi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan di masing-masing guru di masing-masing sekolah itu. Nah, apa pengembangan, apa tujuannya? Di antaranya ya untuk meningkatkan profesionalitas guru. Pasti ini berkaitan dengan profesionalitas kita sebagai seorang guru, di mana kita dituntut selalu melakukan proses peningkatan kompetensi kita sebagai guru untuk meningkatkan banyak hal sesuai dengan tupoksi kita. Merencanakan, kalau kita sebagai guru ya merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian tidak lanjut barangkali terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan, termasuk pada saat sekarang di mana pembelajarannya sudah menuju ke tatap muka terbatas, guys. Mungkin sebagian sudah tatap muka terbatas di Jawa Tengah, blended learning lah katakanlah itu. Nah, salah satunya. Tapi jangan sampai ketika kita dituntut untuk meningkatkan pembelajaran di dalam proses keadaan seperti ini pada saat blended learning, justru kita mengalami loss ya, loss literasi, loss materi, dan juga terjadinya kemunduran materi atau kemunduran pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, salah satu dari unsur utamanya Bapak Ibu, karena itu adalah PKP itu seperti itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, kegiatannya diberikan angka kredit, tentunya dengan adanya tadi penentuan angka kredit sehingga ada kenaikan jabatan sesuai dengan golongan masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali yang sebentar lagi mau naik pangkat, untuk KP periode Oktober barangkali untuk yang barangkali bisa dicek Bapak Ibu di apakah sudah secara teknis sudah ditetapkan di BKN, bisa dicek nanti di My SAPK Bapak Ibu, My SAPK di profil panjenengan, kemudian cek di subceknya di golongan. Kalau ada perubahan berarti Bapak Ibu sudah dipertimbangkan secara teknis untuk tetapkan menunggu untuk SK dicetak tertanggal biasanya 1 Oktober ya, 1 Oktober untuk periode 1 tahunnya kan 2 kali ya, April dengan Oktober Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu bisa dicek karena di laman Kanrek 1 Yogyakarta itu untuk laman untuk cek posisi KP panjenengan memang beberapa minggu ini tidak aktif. Diminta cek di My SAPK di profil panjenengan, nanti dicek di perubahan golongannya apakah ada perubahan atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan tujuannya. Nah, sekarang beda prinsipnya apa Bapak Ibu untuk pengembangan diri dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau dulu ada karya tulis ilmiah, ada teknologi tepat guna, alat peraga, karya seni, dan ada sedikit pengembangan kurikulum dulu, ada 5. Kalau sekarang ada 3, ya, hanya 3 diringkas menjadi pengembangan diri, istilahnya PD. Kemudian yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovatif, terkenal dengan kalimat PD, PG. Ya. Mungkin kalau sudah terbiasa dengan hal-hal informasi seperti itu, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan informasi terkait dengan PKB, pengembangan diri, PD-nya berapa, publikasinya berapa, publikasi ilmiahnya berapa, karya intunya berapa. Jadi itu dihitung. Itu dalam rangka untuk apa nanti terkait dengan kenaikan pangkat biasanya kan dihitung. Jadi syarat naik pangkat itu kan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai pengembangan diri yang sudah ditargetkan sesuai dengan tahapan golongannya. Kemudian kalau publikasi ilmiah juga sama. Yang kedua adalah nilai publikasi ilmiah karya inovatif. Itu juga ditetapkan di masing-masing golongan. Misalnya untuk golongan 4A, 3D ke 4A itu wajib harus ada publikasinya, yaitu berupa hasil penelitian, misalnya PTK Bapak Ibu. Dan kemudian di 4B misalnya harus ada publikasinya, yaitu artikel jurnal ilmiah. Itu wajib, misalnya untuk yang terkait dengan itu. Jadi itu contoh-contoh yang terkait dengan perbedaan antara pengembangan diri dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, makanya itu tadi saya katakan, kalau dulu naik pangkat 4A ke atas, itu jumlah minimal angkanya 12,
angka kreditnya sekarang untuk kenaikan 3A ke atas minimal angka kreditnya bervariasi sesuai dengan jenjang golongannya. Masih ingat nggih Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu kalau sekarang baru golongan pangkatnya penata pertama atau golongan 3A maju ke 3B, berarti Bapak Ibu minimal hanya membuat 3 laporan pengembangan diri, tidak membuat laporan publikasi ilmiah. Tidak wajib, maksud saya tidak wajib. Tapi kalau membuat pun nggak ada masalah, tetap dinilai. Kemudian golongan guru pertama 3B ke 3C, Bapak Ibu perlu apa? Perlu 4 publikasi ilmiah minimal, PG, KI, dan 3 PD. Untuk bebas memilih, ya, boleh publikasi ilmiah, boleh karya inovatif. Sampai nanti golongan, ya Bapak Ibu barangkali yang akan ke 4A, golongan 3D ke 4A itu kan butuh 8 publikasi ilmiah KI, terdapat minimal 1 laporan hasil penelitian. Untuk di Jawa Tengah, di Dinas Provinsi itu harus PTK Bapak Ibu, harus PTK. Ini saya sampaikan harus PTK. Walaupun tidak setiap daerah itu mewajibkan seperti itu, tapi untuk Provinsi Jawa Tengah kebetulan saya pribadi adalah berkecimpung di penilaian, itu selalu ditanyakan harus ada PTK-nya. Kemudian untuk golongan ke atas 4A ke 4B barangkali Bapak Ibu butuh minimal 12 dan 4 pengembangan diri, ya. 1 laporan penelitian PTK atau PTS misalnya kalau kepala sekolah misalnya, kemudian 1 jurnal ber-ISN. Nah ini Bapak Ibu yang baru nanti akan maju ke 4C, nah ini 12 juga sama, ya, 12, tapi nanti untuk 4 yang sudah bergolongan 4B biasanya nanti tidak ikut di dalam pak tahunannya provinsi, tetapi Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan dulu semua data-data pengembangan diri Bapak Ibu dan publikasi ilmiah, biasanya 3 tahun sekali boleh monggo nanti dinilaikan di PO Box penilaian di LPMP Bapak Ibu. Nah, itu juga sifatnya individual Bapak Ibu sekali. Jadi ini nanti untuk terkait dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ini upgrade saja nih Bapak Ibu untuk selaraskan. Memang kalau memang ada waktu dan usia atau masa kerja masih ada kesempatan Bapak Ibu silahkan kita bisa beraktualisasi sampai bisa naik pangkat yang setinggi-tingginya sampai 4E barangkali Bapak Ibu, karena juga sebenarnya juga kalau ada kesempatan memang dan ada komitmen kuat, menurut saya pribadi hal yang mudah untuk bisa naik pangkat sampai golongan 4E. Itu, ya, jadi harus ada komitmen bersama, komitmen kuat dari Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang stagnan di golongan 4A itu kesulitan untuk naik pangkat ke golongan 4B, kebanyakan karena permasalahan publikasi ilmiah Bapak Ibu. Nilainya sudah sampai 750 barangkali, bahkan di atas 750, tetapi untuk publikasi ilmiahnya 0. Hanya yang malas tidak membuat. Seperti itu. Walaupun ada juga yang mengatakan ada yang bernada sinis, ya, istilahnya bahwa tidak ada perbedaan yang kuat, ya, antara golongan 3 dengan golongan 4. Memang bukan seperti itu yang kita maksud Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah kepuasan kinerja kita, kepuasan kinerja terbaik kita yang sudah kita laksanakan, yang kita aktualisasikan dalam bentuk tulisan, laporan, hasil penelitian, dan itu kita sampaikan kepada orang lain untuk diapresiasi. Misalnya ada proses penilaian dan bisa ada kenaikan pangkat, ya itu kita syukuri saja. Tetapi memang bedanya adalah hanya untuk kepuasan saja, kepuasan kinerja kita. Itu. Kemudian yang terkait dengan golongan, masih ingat, ya, untuk penetapan Permenpan, ya, untuk golongan pangkat itu apa saja tadi sudah saya sampaikan. Kata kuncinya, ya, sebenarnya untuk golongan 3D ke 4A itu ya minimal 1 laporan hasil penelitian. Terlihat, ya Pak, ya, grafiknya, ya, 4A ke atas itu pasti berhubungan dengan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Bapak Ibu mungkin di sini dengan menulis artikel populer di media massa itu untuk melengkapi jumlah publikasi yang dipersyaratkan, ya, itu. Dan itu ternyata
sampai saat ini menjadi hal yang istilahnya luar biasa nih Bapak Ibu. Banyak sekali mass media, beberapa media massa di Jawa Tengah itu yang selalu mengekspos kegiatan-kegiatan menulis artikel dengan berbagai macam sub kegiatannya Bapak Ibu. Termasuk di Joglo Jati ini juga sama ya. Ini sudah mulai banyak dikenal ya, menyebar di beberapa daerah. Kita sudah di ini yang terbaru ini Klaten ini. Klaten yang terbaru yang masuk ini. Yang langganan kita biasanya adalah Banjarnegara, Pemalang, ya kan. Kemudian ada lagi dari Pekalongan. Jangan video ngerti ya. Kemudian apa manfaat PKB Bapak Ibu? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi agar lebih banyak guru yang makin profesional. Kemudian ada penghargaan otomatis, ya, memotivasi guru untuk agar dapat mencapai pangkat puncak. Walaupun ini juga butuh komitmen pribadi sebenarnya, dan juga bukan untuk disombongkan lah hal seperti ini ya. Ini adalah untuk kepuasan aktualisasi kita sendiri sebenarnya. Jadi bukan untuk disombongkan atau apa, apalagi kok menganggap hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari kinerja kita, mungkin motivasi kita, kemudian kebermanfaatan kita terkait apa-apa yang sudah kita laksanakan dengan di dunia tulis menulis ini terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Juga untuk memotivasi guru untuk berprestasi, itu sah-sah saja karena itu juga bagian dari aktualisasi kita sebagai seorang guru, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang kemarin atau sebenarnya yang disampaikan. Jadi pada dasarnya tadi sudah saya sampaikan tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dan yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru mungkin belum ada penelitian secara resmi, tapi publikasi ilmiah menulis artikel populer itu barangkali kalau diteliti barangkali persentasenya cukup besar. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu di buku 4 ya, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, sebenarnya publikasi ilmiah itu ada 10 Bapak Ibu, ada 10 macam jenis, tetapi Bapak Ibu yang dilakukan biasanya tidak 10 macam ini ditulis semuanya barangkali. Tadi saya katakan ya, ada presentasi di forum ilmiah, Bapak Ibu mengisi di forum-forum ilmiah, makalahnya dikumpulkan, Bapak Ibu menjadi seorang narasumber misalnya, itu dimasukkan dalam publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua hasil penelitian PTK, PTS, best practice, bedah gagasan, kemudian makalah tentang tinjauan ilmiah best practice, itu adalah contoh-contoh juga yang termasuk publikasi ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah populer di media massa populer, seperti di koran Joglo Jateng yang koran berprovinsi ini yang dinilai 1,5, hampir sama dengan koran-koran yang lain ya, yang di lokal di Jawa Tengah, kecuali untuk koran-koran nasional misalnya Republika, kemudian Kompas, yang barangkali juga nembusnya luar biasa sulit dulu. Ya. Tapi sekarang dengan era sekarang, dengan adanya media massa lebih proaktif atau menjemput bola dalam kegiatan-kegiatan publikasi ilmiah ini, ternyata antusias dari guru-guru itu luar biasa. Kemudian yang kelima artikel ilmiah Bapak Ibu, ini yang terkait dengan jurnal hasil penelitian misalnya Bapak Ibu. Ini hampir semua yang ada di 10 istilahnya di artikel ilmiah juga saya pribadi juga mengelola tentang jurnal ilmiah ber-ISSN juga gitu. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau menjurnalkan katakanlah, nanti bisa berkomunikasi dengan kami terkait dengan Bapak Ibu yang untuk persiapan nanti ke golongan 4 ya, golongan 4 ke atas nanti. Kemudian buku-buku pelajaran ini juga barangkali Bapak Ibu yang memiliki style atau mempunyai pasien khusus menulis buku-buku pelajaran, buku teks non teks juga itu bisa dipakai di dalam publikasi ilmiah. Kemudian yang sering dipakai juga modul diktat Bapak Ibu di sekolah ketika Bapak Ibu mengajar, itu juga bisa dipakai, ditulis Bapak Ibu. Nilainya biasanya 0,5 guys, dibuat satu semester nih. Kemudian buku-buku dalam bidang pendidikan, monggo, buku pendidikan juga ini salah satu hal yang bisa dinilai Bapak Ibu, nilainya 4 ini beri SBN. Karya terjemahan ini untuk karya terjemahan dari bahasa Inggris diterjemahkan, ini juga butuh pasien khusus. Dan terakhir buku pedoman guru, buku pedoman guru adalah
salah satu juga buku yang sering ditulis Bapak Ibu. Walaupun katakanlah ya perbaikan atau perubahannya jarang karena hanya merubah sedikit tahun pelajaran atau kalender pendidikannya berubah, RPP-nya sama misalnya, silabusnya, kemudian apa itu laporannya juga hampir sama. Itu contoh-contoh publikasinya 10 publikasi ilmiah yang sebenarnya memudahkan kita membuat di mana saja bisa. Nah, ini masalah terkait publikasi ilmiah masih sering dijumpai dan sampai sekarang holistik ya, holistik integralistik ya, aja meluruh. Nah, ini diantaranya ini saja permasalahannya. Nah, ini dulu Bapak Ibu naik 3A ke 4A lancar, belum wajib karena apa? Karena minimal 12 itu sudah terpenuhi ya bisa naik pangkat. Tetapi sekarang untuk naik ke 4B harus sudah pengembangan profesi Bapak Ibu bagi KTI-nya ya. Kemudian banyak yang tidak atau belum mengusulkan ke 4B karena berbagai alasan. Di antara tadi karena belum atau kurang mampu menyusun publikasi ilmiah atau apa-apa yang sudah panjenengan tulis itu panjenengan lakukan ternyata belum pernah didokumentasikan atau belum pernah dituliskan misalnya. Monggo nanti bisa. Publikasi ilmiah yang diajukan banyak yang belum memenuhi syarat. Akhirnya tidak bisa dinilai. Kemarin saya mengisi kegiatan diklat itu untuk publikasi ilmiah itu sebaiknya harus mempunyai syarat yaitu apik ya, aktual, ya dan kemudian inovatif, konsisten dan lain-lain. Ya, itu terkait dengan masalah yang terkait publikasi ilmiah. Ini ya gambarnya tahun 2018 kemarin, beberapa tahun yang lalu itu ternyata yang tidak dapat nilai itu hampir 50% Bapak Ibu, sekitar 46% di Indonesia ya paparan ini juga termasuk salah satu permasalahan klasik ya. Yang dapat dinilai itu hanya sekitar dapat nilai 1-47%, dapat nilai 4-8 itu 22%. Ternyata tidak ada nilainya lebih besar ya, hampir separuhnya sendiri. Ini gambarannya. Nah, mengapa? Karena kurang paham Bapak Ibu. Kurang paham, KTI-nya tidak sesuai dengan pedoman. Bapak Ibu tadi catatan tidak apik. Ada yang mengajukan KTI bukan buatan sendiri misalnya. Itu contoh-contohnya yang sering terjadi. KTI yang kurang sesuai Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu, ini yang kadang-kala membuat buku-buku misalnya kumpulan soal LKS itu di tingkatan 4C itu ada yang tidak dinilai Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu silakan membuat saja soal apa tuh buku-buku pendidikan yang berkaitan dengan tugas tupoksi Bapak Ibu misalnya, atau misalnya menuliskan tentang hasil-hasil penelitian jadi buku yang itu bisa juga panjenengan eksplor menjadi sebuah buku Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan pedoman KTI juga sering terjadi, dan juga yang sering terjadi adalah tidak ada lampiran Bapak Ibu. Bukti-bukti dokumennya, fotonya bukan foto orisinal misalnya, foto-foto VTK misalnya ternyata foto-foto sebelum atau sebelum pelaksanaan atau foto-foto jadul dulu yang dimasukkan. Itu juga hal-hal yang kadang-kala menjadikan publikasi ilmiah itu tidak bisa dinilai atau kurang sesuai. Termasuk jumlah guru Bapak Ibu yang melakukan kegiatan. Kalau Bapak Ibu penulis utamanya 2 orang itu 60%. Pembagian angka kerja penulis pembantu 4%, pembantu 2, penulis sampai 3 nggak dapat nilai. 3 orang, 4 orang. Itu juga nilainya beda-beda ternyata. Jadi Bapak Ibu nanti untuk kisaran angka kredit yang diterapkan. Nah, ini untuk terkait dengan syarat kenaikan untuk 3D ke atas. Yang pertama tadi mohon maaf. Untuk syarat kenaikan yang pertama jumlah publikasi ilmiahnya berbentuk diktat boleh, karya terjemahan atau tulisan ilmiah. Tulisan mobil itu paling tidak 3 buah. Ini prakteknya di lapangan beda-beda ya di masing-masing daerah. Ya. Tulisan ilmiah populer. Itu. Ada yang lebih dari 3 juga ada yang dinilai. Ada yang kabupaten mana itu 1 tahun hanya 2 kali.
Nanti silakan nanti barangkali ada yang mau diskusikan di tempat saya kok ini Pak, enggak apa-apa. Kalau itu memang itu tergantung juga di tren di masing-masing daerah terkait dengan penilaian publikasi ilmiah khususnya untuk tulisan ilmiah populer misalnya. Kemudian untuk kehidupan guru ini juga paling banyak satu mawon, satu saja untuk satu kali periode angka penilaian angka kredit. Jadi misalnya panjenengan sudah maju ke golongan 3C, sudah selesai perhitungannya lah, nanti mulai ini Oktober sudah katakanlah sudah dapat SK di golongan 3C, Bapak Ibu kan pak tahunannya kan tetap berjalan tiap tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu kehidupan gurunya dibuat sekali saja dalam satu periode penilaian kenaikan pangkat misalnya. Itu. Apakah prakteknya tidak seperti ini? Banyak. Ada yang dinilai juga ada. Prakteknya, mohon maaf nih, ini implementasinya di lapangan. Saya akan menyampaikan terkait dengan masalah artikel populer saja Bapak Ibu. Ini hanya update saja dari 10 macam tadi publikasi dengan berbagai macam persyaratannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Atau nanti pada saat saya menyampaikan materi ini nanti di laporan. Tetapi yang penting Bapak Ibu untuk laporan publikasi ilmiah khususnya untuk artikel populer itu beda. Spesifiknya beda, lebih mudah mungkin aturannya. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan materi-materi saya tentang 10 macam jenis publikasi ilmiah. Saya tidak membahas secara detail, saya hanya fokus pada laporan artikel populer atau membuat artikel populer media massa di koran. Okay. Nah, salah satunya yang akan saya sampaikan tentang tulisan populer ini. Jadi untuk tulisan ilmiah populer itu kan dipublikasikan di media massa Bapak Ibu. Bisa di koran, bisa di majalah, media online yang sudah mempunyai alamat website resmi Bapak Ibu. Nanti ditanyakan, website resminya di Joglo Jateng juga ada. Ini berisi apa saja? Pengetahuan, ide, gagasan, atau best practice Bapak Ibu, pengalaman panjenengan yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan panjenengan bertugas. Ini tulisan ilmiah populer ya. Konstruksi berpikirnya seperti itu. Yang ketiga, kerangka isinya itu disesuaikan dengan persyaratan atau disesuaikan dengan media massa yang mempublikasikan tulisan Bapak Ibu. Ada yang misalnya nanti tulisannya minimal 5.000 sampai 5.500 karakter misalnya, atau sampai 2 halaman misalnya. Ada yang mencapai 2 halaman penuh juga boleh. Karena untuk di koran itu kan ada, apalagi di Joglo Jateng itu biasanya meminta untuk jangan terlalu sedikit. Nanti kalau diedit atau dipangkas beberapa paragraf malah habis nanti. Nanti untuk teknisnya biar Mas Gigi yang akan menerangkan besok. Tapi pada dasarnya sudah saya sampaikan ada beberapa persyaratan tertentu yang memang disesuaikan dengan kelaziman dari media massa tersebut. Khususnya Joglo Jateng seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang terkait dengan catatan apa lagi yang kita sampaikan terkait dengan penulisan populer. Artikel nomornya kan tadi saya katakan minimal 4.000 karakter, tetapi kalau di Joglo Jateng bisa lebih Bapak Ibu, dilebihkan maksud saya. Artinya kalau ada 2 halaman penuh itu misalnya sekitar 5.000 karakter itu misalnya, itu kalau ada pemangkasan atau hal-hal yang tidak sinkron antara paragraf satu dengan paragraf lain kan dari koran Joglo Jateng itu mempunyai kewenangan untuk mengedit Bapak Ibu, termasuk merubah judul. Jadi nanti jangan kaget kalau judul Bapak Ibu kok tidak sama dengan apa yang kemarin ditulis. Itu dilaporkan bahwa supaya judul-judul Bapak Ibu lebih menggigit menurut definisi dari koran artikel ya, atau koran itu, supaya judul-judul provokatif ya yang membuat orang itu tergerak untuk membaca. Ya, yang itu. Kemudian yang kedua, distribusi harus terbit normal Bapak Ibu. Koran Joglo Jateng itu terbitnya normal. Ya, terbitnya normal. Artikelnya juga masuk di halaman normal, bukan suplemen yang dikirim oleh guru misalnya. Yang di
apa itu yang diterbitkan itu halaman suplemen, misalnya hanya untuk guru saja, ya guru tersebut yang menulis, bukan. Artinya itu bisa dilihat oleh semua distribusi. Nah, ya, jangan hanya digunting, tapi sertakan halaman terbitnya Bapak Ibu. Diutuh nggak apa-apa, nggih. Ada kadang-kala ada yang dipotong-potong, ditempel. Tapi kalau saya pribadi sebaiknya ya sehalaman koran itu nanti diatur, kemudian nanti dikasih jarak atau dikasih supaya penilainya tahu ini loh artikel panjenengan. Tentunya ada pengesahan juga Bapak Ibu. Tetap harus ada pengesahan kepala sekolah Bapak Ibu. Surat keterangan penerbitan itu pasti ada dari koran jatuh nanti, tetapi untuk pengesahannya Bapak Ibu harus tetap melampirkan. Ini barangkali ada beberapa tim menilai yang mengurangi nilainya gara-gara tidak ada pengesahan resmi dari kepala sekolah tentang artikel panjenengan yang sudah diterbitkan tadi. Ini juga nggih, kita jadi selengkap mungkin nggih, sebagus mungkin, selengkap mungkin meminimalisasi terjadinya ke penilaian yang kurang ya akibat dari kelengkapan kita yang berkas kita, laporan kita yang tidak lengkap. Oke. Dan catatan penting di tulisan artikel populer itu bahwa itu bukan surat pembaca Bapak Ibu. Jadi bentuknya bukan surat pembaca. Jadi kalau surat pembaca kan minimal kan ada 180 kata ya, bukan seperti itu. Kira-kira berapa kata nih Bapak Ibu untuk 2 halaman atau 4.000 sampai 5.000 karakter itu sekitar 550 kata. Nanti dicek ya di bagian tampilan toolbar bawah, klik kanan itu words-nya berapa jumlahnya kelihatan. Oh sudah 500. Jangan, ini pengalaman ya, ada beberapa teman-teman yang belum pernah menulis itu menuliskan artikel untuk koran itu malah hampir 25 halaman. Ternyata yang dikirim itu adalah copy paste mulai dari pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 pembahasan dan hasil penelitian, itu di copy paste, diringkas. Akhirnya tidak jelas ini artikel yang dimaksud itu apa. Maka Bapak Ibu menyesuaikan saja nanti untuk artikel-artikel yang panjenengan tulis itu merupakan pengejawatan atau istilahnya ikhtisar atau apa yang termasuk values yang dimaksud dari penelitian panjenengan. Saya akan mendebat sedikit nanti yang tegasnya disampaikan besok pagi. Harus ada pendahuluan katakanlah, pendahuluan, kemudian ada kutipan dari para ahli maksimal berapa persen, 25% terkait dengan konstelasi dari artikel yang panjenengan tulis. Ya, maksimal 25%. Tapi jangan kebanyakan. Panjenengan hanya copy paste, semuanya kutipan-kutipan, malah isinya hanya kutipan saja. Pendahuluan, kutipan, isi, kemudian kesimpulan seperti menyangatkan atau memberikan, menandaskan apa yang sudah kita tulis. Bapak Ibu, caranya bagaimana menulis supaya langsung otomatis, silakan langsung di depan laptop panjenengan tulis apa yang ingin panjenengan tulis dari ide-ide yang sudah ada muncul di otak kita, kemudian kita tulis apa adanya saja, terus saja, nggak usah memikirkan apakah tulisan itu nanti nyambung atau enggak, atau jelek atau baik, penting ditulis dulu aja semua ide-ide itu tadi akan meninggalkan atau menghindari terjadinya plagiarisme. Kalau mau mengambil katalah kutipan dari para ahli, silakan menyesuaikan aja dengan judul atau dengan tema yang panjenengan tulis. Apakah model pembelajaran, strategi, kemudian sebuah pembiasaan misalnya, atau ide-ide baru terkait dengan inovasi pembelajaran panjenengan bisa dituliskan di dalam artikel ilmiah populer ini. Bapak Ibu, artikel panjenengan boleh majalah ya, diterbitkan di majalah, bisa ada di majalah, dapat diterbit di majalah populer dengan syarat sama dengan koran tadi ya. Sekarang sudah banyak sekali ya, majalah, koran. Di Jawa Tengah itu ada beberapa koran yang memberikan melayani di dalam penulisan artikel populer ya.
Itu termasuk di majalah juga. Itu contoh-contohnya Bapak catatan penting yang harus kita laksanakan ketika nanti panjenengan akan menulis atau pertama kali menulis artikel di koran. Oke, mohon tadi ya saya sampaikan. Nah, tadi saya ulang kembali untuk proses pengumpulannya, guntingannya tadi, tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah panjenengan dengan pengesahan dari kepala sekolah. Ya. Guntingan media massa itu harus jelas. Nama media massanya apa, tanggal terbitnya. Kalau ada fotokopi, misalnya bila berupa fotokopi, misalnya katakanlah korannya hilang ya Bapak Ibu, korannya hilang. Barangkali Bapak Ibu sempat memfotokopi yang tetap harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keaslian dari karya artikel panjenengan. Jika tulisan atau karya guru nanti dimuat dalam media massa online, maka harus di print out. Bukti fisiknya dengan apa? Bukti nama media yang memuat terbitan tanggalnya, kemudian harus dicetak dari halaman website resmi koran yang bersangkutan. Itu kalau di hard copy. Kalau soft copy, jika media massa atau koran olehnya, ya dikirimkan link korannya. Kalau di aplikasi EPUB sudah dimunculkan ya Bapak Ibu nanti. EPUB yang golongan 4C ke atas itu sudah ada EPUB itu, ada beberapa hal yang harus kita isikan. Jika terbit di media massa, cetak, scan korannya yang memuat artikel guru yang bersangkutan lengkap dengan nama media massanya, tanggal terbit dan halaman pemuatannya. Itu juga boleh. Sudah dimulai ya paperless ya. Untuk aplikasi Semar itu di BKN itu sudah menggunakan paperless ya. Tidak semuanya menggunakan aplikasi, jadi tinggal scan saja. Bahkan kenaikan bakat sekarang semuanya sudah aplikasi. Kemudian di My SAPK kita semuanya juga paperless ya, semuanya scan. Itu ya, ke depan mungkin akan seperti itu kelengkapannya nanti. Nah, ini Bapak Ibu angka kreditnya untuk koran provinsi atau kabupaten atau kota, artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal di media massa tingkat provinsi itu nilainya 1,5. Joglo Jateng nilainya berapa? 1,5 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di bak tahunannya ditulis 1,5. Kalau angka kredit 2 itu koran nasional Bapak Ibu. Jadi artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di Indonesia tingkat nasional. Kompas, Republika, barangkali Bapak Ibu nembus bisa menulis opini, menulis artikel pendidikan di sana, itu nilainya 2. Nah, sekarang yang terkait dengan bagaimana supaya kita bisa menulis dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya akan masuk ke teknis, sebagian teknis yang nanti Bapak Ibu akan kami pandu di grup dan berkolaborasi atau berkomunikasi dengan saya terkait dengan artikel yang Bapak Ibu nanti kirim. Ya. Nanti akan kami pandu. Nah inilah kita yang akan nanti kita berusaha keras untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian terkait dengan artikel-artikel yang Bapak Ibu tulis. Oke, ini saya langsung mengerucut publikasi ilmiah tadi saya katakan bahwa sebenarnya publikasi ilmiah yang kita tuliskan itu ada 10, tapi untuk nomor 4 tulisan ilmiah populer itu bisa jadi diambil dari hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi kemarin saya pernah menyatakan di beberapa kegiatan diklat di tempat yang lain itu saya nyatakan bahwa hasil penelitian kita sebenarnya Bapak Ibu, PTK, PTS misalnya, best practice, itu kalau kita kaji bisa kita formulasikan menjadi beberapa penilaian publikasi ilmiah yang lain. Panjenengan tulis menjadi tulisan ilmiah populer, panjenengan tulis menjadi artikel ilmiah di jurnal, panjenengan tulis untuk buku dalam bidang pendidikan. Jadi satu karya hasil penelitian bisa jadi bernilai lebih dari 12 Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak kalau kita naik pangkat lebih cepat?
saya berbagi saja Bapak Ibu, saya naik pangkat 4A saya itu KP-nya periode Oktober 2019. Alhamdulillah kemarin saya cek di My SAPK saya sudah lolos secara teknis untuk 4B 2 tahun 2 tahun. Jadi 1 Oktober 2021. Nah, itu salah satunya ya saya mungkin lebih suka atau banyak memperbanyak publikasinya dari hasil penelitian yang sudah saya laksanakan atau artikel tertulis praktis yang saya gunakan kembali atau saya ubah menjadi tulisan ilmiah populer, menjadi artikel ilmiah di jurnal terindeksasi, maupun saya kembangkan inovatifnya di buku-buku dalam pendidikan. Jadi nilainya bisa lebih banyak misalnya Bapak Ibu. Itu contohnya nanti. Yang Bapak Ibu barangkali bisa tulis apa yang sudah panjenengan tulis, atau misalnya dari skripsi panjenengan, tesis panjenengan, disertasi panjenengan dulu, panjenengan buka kembali, barangkali yang masih up to date bisa digunakan sebagai satu sumber untuk tulisan ilmiah populer panjenengan, atau tulisan penggunaan buku-buku dalam bidang pendidikan misalnya. Itu bisa kita gunakan. Oke. Ini hanya mengulang kembali tadi. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini juga sama, tadi sudah saya sampaikan. Nah, artikel ilmiah populer yang bisa dinilai dalam PAK tahunan atau PAK atau Dikdas itu ada yang SD, SMP itu 2 kali di periode April dengan Oktober. Kalau di provinsi, guru-guru SMA, SMK itu PAK tahunannya dinilaikan biasanya di bulan-bulan Oktober, November, atau Desember awal. Yang pertama yang bisa dinilai, yang pertama, mohon maaf, ini saya menegaskan kembali, kalau bisa atau kita tandaskan, isi artikel ilmiah panjenengan itu harus sesuai dengan tupoksi panjenengan sebagai guru misalnya. Nggak boleh salah. Sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk artikel guru-guru mapel, tema-tema artikel ilmiah ya harus sesuai dengan mapelnya. Panjenengan sebagai guru kimia misalnya, ya pembelajarannya misalnya pembelajaran kimia di dalam pengelolaan kelas siswa-siswi panjenengan misalnya. Kemudian harus menyebutkan minimal sekali satuan pendidikan di sekolah penulis tugas, di isinya boleh, harus menyebutkan. Mencantumkan kutipan, tadi saya katakan, mencantumkan kutipan dari pakar, dari buku, dari website resmi, maksimal 25% lah. Kalau saya 25%, jangan banyak-banyak itu. Jadi supaya nanti artikel yang panjenengan betul-betul artikel yang orisinal. Nah, anatomi artikel Bapak Ibu sebenarnya judul ya, harus ada judul. Identitas terpenting dari artikel. Nah, ini karena judul itu adalah kepala dari artikel panjenengan. Nama penulis dan gelar jangan lupa nanti dituliskan Bapak Ibu. Kalau memang ada gelar ditulis, tapi ada juga yang kelupaan ya enggak apa-apa sih, enggak masalah. By name, gitu. Kemudian pendahuluan, kalimat pembuka pada awal penulisan artikel, dan pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian yang keempat, isi pembahasan dan pesan yang kita sampaikan kepada pembaca itu apa. Kemudian penutup kesimpulannya. Ada juga yang mapel dan nama sekolah. Untuk di judul Jateng, judul, identitas penulisnya, foto ya, foto dengan foto ya. Foto. Identitas penulis lengkap boleh guru SD negeri mana misalnya. Jangan misalnya jenengan guru bahasa Indonesia. Misalnya kok ini materinya kan kalau di guru kelas kan misalnya menulis tentang materi bahasa Indonesia, jangan tulis guru bahasa Indonesia kelas ini, janganlah. Cukup yang umum saja, guru kelas misalnya. Atau panjenengan guru biologi SMA Negeri 1 Demak, guru kimia SMA 12 Semarang misalnya. Guru bahasa Inggris SMA 12 Semarang. Ditulis secara lengkap ya, supaya nanti memudahkan untuk penilai melihat karya panjenengan. Dan tahu yang dimaksud. Kemudian ini Bapak Ibu, tadi judulnya ini tampilan di koran judul Jateng ya, yang sudah saya lihat, saya copy. Jadi ada judulnya juga judul-judulnya yang menarik, singkat.
Kemudian ada kutipan dari para ahli ini ada, kemudian nama dan guru mapelnya apa. Ini nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa selalu saya ingatkan karena kadang-kadang lupa. Lupa apa misalnya foto tidak dimasukkan misalnya. Kemudian kutipan, ini kutipan juga kadang-kadang kelupaan nggak dimasukkan. Misalnya gitu. Ini beberapa contoh dari Joglo Jateng, beberapa artikel yang sudah pernah diterbitkan sebagai contoh dari struktur anatomi artikel dari koran Joglo Jateng. Ya. Ini kalau dibuat, ini rata-rata tadi sekitar 2 halaman, ya. Atau 1,5 halaman. 2 halaman penuh juga boleh, jadi sekitar 4.000 sampai 5.000 karakter atau sekitar 550 kata gitu, 2 halaman atau 1,5 halaman, monggo terserah panjenengan nanti menyampaikan tulisan artinya, tapi jangan terlalu sedikit Bapak Ibu. Kalau terlalu sedikit nanti kalau dipotong atau dipangkas beberapa paragrafnya malah halamannya sedikit atau istilahnya tulisan panjenengan tidak lengkap. Ya. Judul artikel, membuat judul artikel itu sama dengan membuat judul berita. Jadi judul-judul yang padat, menarik, isinya juga menggambarkan isi, kemudian kalimatnya juga atau judul-judul provokatif yang membuat orang itu tertarik. Judul-judul provokatif itu ya bagaimana ya, kekuatannya pada power words-nya ya, kekuatan katanya yang muncul itu. Ya, 3 sampai 7 kata Bapak Ibu di media massa itu judul artikelnya. Dan untuk artikel guru untuk kepentingan PAK, nah ini kan ada beberapa tujuan pragmatis Bapak Ibu. Menulis itu kan ada beberapa tujuan pragmatis, ada tujuan idealis, ada tujuan pragmatis misalnya. Untuk artikel guru untuk kepentingan PAK ya harus memenuhi dengan unsur KD panjenengan, KD tertentu pada mapel panjenengan. Boleh. Pedagogik berkolaborasi dengan KD misalnya. Boleh saja. Identitas penulis jangan lupa ya, namanya nanti sampaikan guru biologi SMA 1 Demak, guru matematika SMP Negeri 2 Gajah Kabupaten Demak. Kalau misalnya ini ada beberapa kecamatan yang sama di beberapa Jawa Tengah, Karanganyar itu kan di Demak ada, di Solo ada misalnya. Ya, itu contoh-contohnya tolong nanti dilengkapi juga di dalam artikel panjenengan supaya saya tidak mengkonfirmasi lagi kepada kelengkapan artikelnya sebelum diterbitkan artikelnya. Biasanya kalau ada hal-hal yang kurang itu pasti dari redaksi akan menghubungi saya dan saya akan menghubungi dari panjenengan. Ini mengenai data panjenengan yang kurang lengkap. Ya, itu contohnya. Tema-tema artikel ilmiah populer yang bisa ditulis nih hasil penelitiannya misalnya. Contoh ya, ini hasil penelitian dari hasil penelitian panjenengan konkretkan atau upgrade ke dalam artikel ilmiah populer. Ini judul-judulnya misalnya gitu, belajar kimia alkanol, ya kan? Kemudian cairan obat nyamuk, media transit pembuatan PCB, kantong plastik, media emas, itu bisa panjenengan angkat dari hasil penelitian menjadi artikel ilmiah populer di media massa. Kemudian juga dari pengalaman panjenengan ketika mengajar melalui penelitian tindakan kelas PTK. Ini bisa dituliskan dalam bentuk tema artikel ilmiah populer. Kartu gambar, permainan dakon, metode cerdas cermat, video sandiwara misalnya. Oke. Kalimat kerjanya ada yang tingkatkan, ajarkan, tingkatkan lagi. Ini contoh-contoh dari PTK nanti yang barangkali jenengan pernah menulis PTK, harusnya sudah ya kan, karena PTK kan bahkan menjadi kebutuhan kita sehari-hari dalam pembelajaran kita, itu panjenengan angkat dalam sebuah tema di dalam artikel ilmiah populer di koran. Nah, kemudian pengalaman mengajar juga, pengalaman mengajar di dalam PTK itu panjenengan ungkap di dalam penulisan artikel populer, teka-teki silang, video handphone sebagai media pembelajaran, permainan monopoli dalam pembelajaran ekonomi, Facebook tumbuhkan minat belajar bahasa Jawa misalnya. Atau yang sekarang misalnya tema artikel populer di PJJ, monggo panjenengan lakukan. Apakah pakai model, apakah pakai strategi, kemudian keterampilan, motivasi, kedisiplinan,
itu bisa panjenengan tulis atau angkat di dalam tema-tema artikel 5 populer, tentunya berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu. Dihubungkan saja dengan kompetensi Bapak Ibu, adik-adik Bapak Ibu, atau pedagogik dari Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang mempunyai sebagai seorang kepala sekolah kan berarti pengalaman manajerial, penelitian tindakan sekolahnya diungkap, atau best practice panjenengan ketika menjadi seorang kepala sekolah, pembiasaan karakter, edukasi di dalam sekolah itu panjenengan angkat di dalam tema-tema artikel ilmiah populer. Kemudian tema artikel populer yang panjenengan ambil juga dari skripsi atau tesis panjenengan misalnya. Kita angkat misalnya, atau jenengan angkat nilai moral dalam cerita rakyat, terapi empty chair dalam mengatasi konflik, atau yang sekarang perundungan ya Bapak Ibu. Itu contoh-contoh yang bisa kita tulis di dalam artikel ilmiah populer. Termasuk ulasan atau tinjauan ilmiah, gerakan seniman masuk sekolah, GSMS, GLS, gerakan literasi sekolah misalnya, manfaatnya. Ya. Kemudian tingkatkan hasil belajar dengan TPS. Kemudian BKTIK, bagi sayur tanpa garam misalnya. Itulah beberapa hal dari tinjauan, dari bedah gagasan kita, ide-ide cemerlang kita yang bisa kita tulis dalam artikel. Sah-sah saja, karena ada sebuah konsep dari ide-ide yang kita tuangkan dalam tulisan artikel populer. Jadi kalau menurut saya PTK itu kan jadi modal utama Pak. Dari PTK dibuat artikel ilmiah populer, angka kredinya 1,5. Okay? Dari PTK panjenengan buat jurnal, angka kredinya 3 kalau nasional, kalau kabupaten 1. Dari PTK dibuat buku pelajaran atau buku pendidikan ber-ISBN, PSMP kreditnya 6, kalau ber-ISBN hanya 3. Kalau tidak ber-ISBN angkanya 1. Dari PTK panjenengan dibuat tinjauan ilmiah best practice, angka kreditnya 2. Dari PTK panjenengan dibuat modul diktat, angka kreditnya 1,5 kalau dipakai di provinsi, untuk MGMP kabupaten 1 atau di tingkat sekolah 1,5. Bayangkan Bapak Ibu, PTK itu bisa jadi modal berharga untuk semua yang bisa kita sajikan. Lampirkan foto yang smile, jangan foto-foto KTP. Ini contoh KTP dulu, nanti jangan menggunakan foto-foto KTP nggih, nanti di dalam artikel panjenengan untuk fotonya nggih. Jadi foto-foto yang bebas saja lah, jangan foto-foto yang formal. Ini formal banget ini ya. Formal dan kaku, oke. Ini foto-foto smile, narsis Bapak Ibu yang kita pakai nanti untuk melengkapi artikel panjenengan supaya nama panjenengan akan dikenal nggih. Dikenal karena ini kemudian juga ini yang lebih bebas ya ini foto-fotonya. Kalau foto bersama tolong di crop. Foto keluarga kok dipakai semuanya. Ya pengen mengenalkan anggota keluarga ya tidak. Ini kan artikel jenengan, artikel Bapak Ibu sekalian. Ya, berdua pun juga harus di crop ya. Ya. Nah, ini jangan ada pesan sponsor ya pengen anak-anaknya sama istrinya, suaminya mau dipakai semuanya atau istilahnya biar jadi satu, bukan, karena ini sifatnya adalah individual, ini karya panjenengan, bukan karya bersama atau karya keluarga, gitu nggih. Foto juga jangan terlalu jauh, tidak fokus. Makanya ini fotonya malah nggak terlalu dekat, terlalu jauh, akhirnya nggak bisa dijelas nih. Nah, ini minta tolong nanti untuk artikel ilmiah populer itu kan ada laporannya sebenarnya, atau istilahnya panjenengan membuat laporannya atau dokumennya, biasanya ada judul. Ya, dipakai soft cover monggo, kemudian ada lembar pengesahannya, kemudian surat pernyataan jarang ya, surat pernyataan jarang saya lihat itu jarang sekali yang dibuat. Kemudian naskah Bapak Ibu nanti minta tolong nih bisa ditandaskan naskah dikirim di klik bervisi joglo, klik bervisi 9 joglo@gmail.com dengan nama subjek artikel jenengan, klik bervisi demak 9 underscore nama panjenengan dan kasih keterangan kalau artikel 1 artikel 1, kalau artikel 2 artikel 2. Oke, kalau hanya untuk ikut hanya untuk membuat satu artikel tidak usah perlu ditulis artikel 1 atau 2. Cukup klik bervisi demak underscore nama penulis jenengan. Saya masuk berarti itu masuknya itu hanya satu artikel. Kenapa kok perlu ada subjek artikelnya seperti ini Bapak Ibu? Karena saya mempunyai email 9 email itu mulai klik bervisi 1 sampai demak
klik revisi Demak 9. Dan nanti saya forward ke tim redaksinya atau layoutnya itu pasti tahu, oh ini dari klik revisi 9, dari angkatan klik revisi 9, angkatan revisi klik 8, 7. Karena masih ada beberapa artikel di kegiatan kami di klik revisi 5, 6, 7, 8 yang masih belum terbit, walaupun tinggal sedikit sekali. Ya. Nah, deadline Bapak Ibu, apakah terlalu lama ini atau ada yang Bapak Ibu ada yang minta saya 2 artikel, yang satu diterbitkan tahun ini, yang satu tahun depan, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Oke, deadline-nya 28 Desember, ya, Bapak Ibu, 2021 ada 2 bulanan. Bapak Ibu ada yang meminta sesuatu untuk layanan itu bisa japri saya terkait dengan apa saja yang panjenengan tulis. Pak, saya mau menerbitkan ini, Pak. Saya pengen segera terbit Oktober. Biasanya juga saya biasa melayani ratusan guru, ya, ratusan guru dengan hal seperti ini. Dengan sabar saya sampaikan, yang penting kadang-kadang juga ada yang pengen cepat, ada yang ngoyak-ngoyak di grup, itu sudah biasa bagi saya, Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman terkait pengelolaan artikel di koran, jadi ini juga demi kebersamaan kita bareng-bareng supaya artikel panjenengan bisa dikirim secara cepat sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah lebih dari 1 jam saya menyampaikan terkait dengan kegiatan penulisan artikel ini. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Monika. Jika ada pertanyaan saya jawab, jika tidak ada berarti memang sebagian besar Bapak Ibu sudah paham terkait dengan penulisan artikel. Dan mungkin di sini tidak dari partisipasikan paling hanya separuh yang ikut, Bapak Ibu. Ini sudah mungkin barangkali karena sudah ada sebagian besar yang sudah biasa menulis dan menjadi langganan di Joglo Jateng. Jadi sudah sangat paham barangkali sudah cara menulisnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Monika. Monggo Mbak Monika. Ya, terima kasih Pak Setio untuk penjelasannya hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau tanya langsung sama Pak Setio, monggo saya persilahkan. Monggo. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, berarti sudah biasa atau barangkali sudah terbiasa Bapak Ibu menulis tidak hanya di Joglo Jateng, barangkali di koran-koran yang lain. Tetapi komitmen kami, saya sampaikan, komitmen kami biasanya untuk penerbitannya, untuk yang di koran-koran yang artikel yang di Demak itu biasanya koran diambil di tempat kami di SMA 1 Demak, tapi untuk koran di luar Demak biasanya dikirim 1 hari, Mbak. 1 hari setelah terbit. Biasanya memakai alamat sekolah, Bapak Ibu, alamat sekolah yang kemarin di link, pakai link biodata yang kemarin panjenengan tulis. Bapak Ibu kalau memang mau menulis segera, monggo bisa nanti dikirim nanti ke email, sehingga nanti harapan saya tanggal 2 Oktober bisa langsung terbit, yang mau pesan untuk segera terbit 2 Oktober sudah bisa terbit untuk kelompok klik revisi 9 ini. Monggo nanti semakin cepat jenengan masukkan, semakin cepat jenengan kita terbitkan terkait dengan terkait dengan artikel yang panjenengan tulis. Itu nggih Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin tambahan barangkali? Sudah sangat jelas, sudah sangat jelas. Dan mari dengan koran Joglo Jateng kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk penulisan artikel ilmiah populer ini bisa kita tingkatkan nanti kualitasnya dan kuantitasnya juga, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampun Mbak Monika, kalau memang tidak ada berarti bisa kita tutup dengan foto bersama untuk kegiatan kita hari ini.
Pak. Untuk besok kegiatannya masih sama ya Pak, jam 9 pagi ya Pak? Ya, jam 9 jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa ambil. Absensinya kita buat 5 kali Bapak Ibu. Setiap hari kita share untuk daftar hadirnya, karena sebenarnya di beberapa tim penilai ya, kalau 4 hari itu 32 jam itu termasuk ada yang juga ada yang menilai kurang pas. Mosok satu harinya kok bisa 8 jam kan tidak mungkin. Maka kita buat 5 hari supaya memenuhi aturan di jam 32 jam. Nah, ada juga seperti itu. Maka kita menyesuaikan. Oke, besok jam 9 monggo kita bisa bertemu lagi di ruang Zoom ini untuk penulisan artikel secara teknis yang langsung dari pimpinan redaksinya gitu, dari Joglo Jateng Mas Gigi. Monggo Mbak Monika harus diajukan foto bareng. Oke, ini sebentar. Monggo Bapak Ibu foto dulu kita untuk dokumentasi. Bentar. Ini ada adik kelas saya ya, Bu Astuti, Bu Tapa Astuti, Dek Tapa Astuti. Selamat kemarin kepala sekolahnya, kapan ini SK-nya turun ini? Belum, Kak. Sampun Mbak Monika? Ampun Pak. Halaman 2 sudah? Sudah. Oh, Ini sudah direkam. Oke, Kami Pak. Monggo Bapak Ibu semangat menulis, monggo saya tunggu secepatnya. Yang pengen langsung diterbitkan besok tanggal 2 Oktober langsung dari teman-teman di Klik 9 kami persilakan. Gitu nggih. Yep. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Pak Setio. Saya dari tim Joglo Jateng, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Dari saya tutup Zoom pagi ini. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai bertemu di Zoom besok pagi jam 9 ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu mohon izin kembali mengajar lagi daring. Terima kasih. Semangat Pak Setio, semangat Bapak Ibu. Semangat.